Curahan hati mahasiswa rantau. Entah sejak kapan duniaku yang dulu terasa luas sekarang menyempit, menjadi sebuah ruangan di dalam kota dengan gemerlap yang menurut beberapa orang indah. Menjadi mahasiswa, mencari pengalaman, dan bertumbuh dengan mandiri, begitu katanya. Namun yang aku rasakan hanyalah bosan dan muak. Banyak saat dimana aku merasa sendirian. Di saat teman-temanku pulang menemui peraduannya, ya merantau sih. Dan dia yang mengatakan, aku miliknya, selalu sibuk dengan dunia yang seolah memiliki garis tegas bahwa aku tidak akan mampu memasukinya. Ya, nasib pemain perantau ya. Menjadi aktivis, menjadi orang yang berusaha menyuarakan hak-hak orang lain. Entah mengapa, aku merasa hal itu tidak ada gunanya. Mereka yang tiap harinya duduk menggunakan jas bagus dan kendaraan mahal, mana mau mendengarkan. Betul juga sih. Susah payah aku gerakan massa, peluh keringat yang dikeluarkan bersama, ditutup dengan janji-janji. Aku berharap Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Kau tahu, aku pernah mencoba untuk memasuki dunia penuh gemuruh dan gemerlap yang menyilaukan mata, hanya agar aku tidak merasa kesepian. Makanya cari pacar, termasuk aku belum dapat pacar juga sih sebenarnya. Sian sih. Namun ya aku juga merantau ya. Ya, tapi aku nggak kesepian gitu. Namun aku tidak mampu bertahan lebih dari 30 menit di sana. Biarlah aku dibilang kuno, anak mama. Aku takut dengan mereka. Aku takut dengan aroma alkohol yang memabukkan. Guys, walaupun kalian kesepian, jangan sampai mabuk-mabukan ya. Ya, carilah hal yang sehat gitu. Main olahraga gitu, tenis ya, tenis meja atau bola tenis lapangan. Menyebalkan. Teman-temanku dengan mudahnya bertemu dan berkumpul keluarganya setiap akhir pekan. Ya kesel lah, kesel perantau gitu. Aku pulang dan dalam setahun pun bisa dihitung dengan jari. Ibuku tidak ingin aku tahu apa yang terjadi pada keluargaku. Dan aku bertemu dengan ayahku setahun pun hanya sekali. Mungkin sesuatu yang pelik sedang terjadi. Kiriman yang selalu terlambat contohnya. Namun tiap kali bertanya, apakah aku boleh bekerja? Selalu saja dimarahi. Kuliah sana yang benar. Hidup rasanya membosankan. Kemana harapan dan semangatku yang dulu? Segalanya lenyap ditelan Batara Kala yang menyebut dirinya mahasiswa. Hidupku hanya terpaku pada kuliah, makan, tidur, dan terkadang beribadah. Relate gak? Relate nggak? Banyak kenalan yang menyebut dirinya teman, namun karena tidak seperti yang aku harapkan. Apakah akunya yang terlalu kuno mengharapkan standar pertemanan seperti orang Jawa? Sedangkan di kota besar ini siapa peduli kalau kamu Jawa Tulen gitu. Aku tidak menemukan ketenangan batin tiap aku baca kitab agamaku. Rasanya hati masih gelisah. Hidup tidak menentu arah. Aku pun ingin melakukan sesuatu yang aku sukai, seperti berlari dan merajuk yang ngambek jika masuk ke dalam tempat wahana. Ya, siapa sih? Ya, orang pasti gitulah. Namun di usia yang seperti ini bukanlah memalukan. Menikah tak mau. Berpacaran pun terasa menakutkan. Sama, belum punya pacar. Udahlah. Kita lanjut ceritanya. Apakah sama? Ya nggak sih harusnya. Kemana cita-citaku yang dulu? Angan-angan yang membuatku bersemangat tiap Senin pagi. Yang ada sekarang hanya gerutu. Mengapa harus ada hari Senin dalam hidupku? Macet, udara yang panas, tugas yang menggunung walau telah aku selesaikan tepat waktu. Mungkin ini yang dinamakan titik jenuh. Menjadi mahasiswa tak mau, menjadi pengangguran tak sudi. Aku iri dengan jurusan kuliah teman-temanku yang sebegitu mudah mendapatkan IPK sempurna. Ini relate sama orang yang masuk teknik. Sedangkan aku, untuk mencapai angka 3,5, aku harus berlutut, berguling, dan bahkan rela berkurang jam tidurku selama berminggu-minggu. Teknik mana suaranya? Dan mereka dengan enaknya bicara jurusanku mudah. Dengan tidur pun katanya bisa lulus.
Haruskah aku mengeluh kepadanya? Apakah mereka tidak sadar bahwa ucapannya melukaiku? Atau aku hanya terlalu sensitif jadi dihina sedikit saja aku sebegitu terlukanya? Ya, begitulah ya sahabatku. Sakit rasanya. Menurutku bukan sahabat jika mereka selalu mencaci apa yang aku lakukan. Soalnya dirinya benar saja. Menurutku bukan sahabat jika mereka menyembunyikan pertemuan mereka dengan mengatasnamakan rumahmu jauh, menyembunyikan problem mereka seolah aku tidak berhak untuk tahu. Lalu mengapa tiap kau unggah fotomu selalu bertuliskan key time, quality time with best friend, padahal aku tak pernah dianggap adanya. Dibilang pendiam, dingin, cuek, easy going, mereka hanya tidak tahu saja betapa aku berdandan walau tak tampak natural. Oh, ini cewek guys, ini cewek ya guys. Ya, memang aku tidak terlalu tertarik jika membahas perasaan hatimu pada gebetan yang tidak pernah kau dekati itu. Come on, ayolah, kalau kau suka katakan saja. Laki-laki mana peduli kalau kau menyukai secara diam-diam begitu. Oke, aku pernah terlalu berani mengatakan perasaanku pada seorang laki-laki, walau berakhir diselingkuhi dan galau selama setahun. Namun aku mendapat hikmah, jangan terlalu peduli pada perasaan suka saatmu, apalagi tanpa stalking dengan benar. Katanya cinta tidak perlu latar belakang. Perlu mungkin ya. Kau akan tahu jika cintamu sudah sepenuh hati, namun ternyata kamu hanya batu-loncatan sesaat. Kau akan mengerti seperti apa sakitnya melihat mereka bahagia dan mentertawakan penderitaanmu, perasaanmu. Sakit ya ceritanya. Itulah cerita dari anak rantau ya guys, mahasiswa. Jadi kalau kalian yang punya kampus yang dekat rumah, nggak usah lah kalian mau jauh-jauh, yang pokoknya kampusnya udah top lah. Kayak kalian tuh tinggal di Jakarta kan ada UI tuh deket, kampus Binus ya, Untar. Gak usah jauh-jauh ke Malang, ngapain gitu.